Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Silvina dengan nomor NIM 11830300041, semester 4, kelas A, jurusan Hukum Tata Negara Siasa, dengan mata kuliah Hukum Konstitusi dengan 2 SKS, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Dewi Sulastri SHMH dan Pak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Di sini saya akan menyampaikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertemuan 1 yaitu pertama membahas mengenai kontrak belajar dan sedikit pemahaman mengenai konstitusi. Pada saat itu saya hadir di dalam kelas dan pembahasan mengenai latar belakang lahirnya sebuah konstitusi, yaitu permulaan adanya ide mengenai pembentukan sebuah konstitusi sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu, yaitu di mana sudah terbentuk unifikasi masyarakat yang membentuk sebuah komunitas rakyat dengan kedaulatan di bawah sistem pemerintahan. Yunani kuno sebagai wilayah di mana melahirkan sebuah konstitusi, yaitu awalnya muncul adanya negara kota atau polis, di mana memunculkan suatu ide, gagasan, dan konsep-konsep mengenai pemerintahan, di mana ide-ide ini mengenai pemerintahan, negara, dan sosial. Selanjutnya mengenai konstitusi ini pada zaman Romawi terjadi perkembangan yang sangat pesat, di mana konstitusi ini dimaknai sebagai sebuah aturan yang terpisah dari suatu negara yang memiliki suatu kedudukan yang lebih tinggi daripada suatu negara. Nah, pada pertemuan kedua yang dilakukan di dalam kelas, kita membahas mengenai pengertian dari sebuah konstitusi, bahwa konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang artinya adalah membentuk, di mana dapat diartikan membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut Jimli Asidiki, bahwa konstitusi adalah sebuah aturan dasar yang dapat berupa tertulis, yaitu berupa undang-undang, dan tidak tertulis. Sedangkan menurut C.F. Strong, konstitusi adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai suatu pemerintah dan hak-hak yang ada dalam pemerintah, serta mengatur hubungan di antara keduanya. Selanjutnya, tujuan dari sebuah konstitusi yaitu untuk membatasi mengenai suatu aturan-aturan yang dilakukan oleh penguasa, di mana menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk membentuk atau mewujudkan suatu negara atau mewujudkan tujuan dari suatu negara tersebut. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu mengenai sejarah pembentukan negara yang dilakukan melalui media Google Classroom, di mana lahirnya sebuah pemikiran manusia untuk membuat sebuah aturan itu sudah ada pada saat dahulu. Mengapa? Karena pemikiran manusia itu sudah berkembang ke arah yang lebih maju, di mana sudah mulai membentuk sebuah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan yang mengatur setiap negara untuk melakukan aktivitas kenegaraan, yaitu tentunya terdapat dalam sebuah konstitusi. Konstitusi ini tentunya merupakan sebuah kerangka politik dalam suatu negara, di mana sudah ada sejak terbentuknya sebuah negara, dan tentunya setiap negara itu menghendaki negaranya yaitu sebagai negara yang konstitusional, seperti itu, di mana konstitusi ini sebagai
konstitusi ini sebagai suatu aturan yang menjamin hak-hak rakyatnya agar tidak terjadi kesewenangan dalam sebuah kekuasaan. Sebagai contoh dari kemajuan pemikiran manusia mengenai lahirnya sebuah konstitusi, yaitu dengan adanya Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah ini sebagai konstitusi pertama umat Islam dan di seluruh dunia. Seperti itu. Di Piagam Madinah ini terjadi sebuah kesepakatan antara orang Muslim, orang Yahudi pada saat itu di negara Madinah untuk menjamin hak-hak setiap warga negara Madinah pada saat itu. Di sana menjelaskan bahwa pemikiran manusia mengalami perkembangan yang terus ke arah yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, pada pertemuan keempat yang dilaksanakan di Google Classroom, yaitu membahas mengenai konstitusi. Pada dasarnya sebuah konstitusi itu dibuat didasarkan pada agama dari negara tersebut. Apakah benar atau tidak? Jawabannya bahwa pembentukan sebuah konstitusi itu tentunya didasarkan pada ideologi negara tersebut. Sedangkan ideologi negara tersebut itu dibuat berdasarkan falsafah negara. Tentunya konstitusi juga didasarkan pada ideologi bangsa tersebut. Sebagai contohnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dibuat dari kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ras, suku, bahasa, bangsa yang berbeda-beda, tetapi dapat disatukan melalui ideologi Pancasila, seperti itu. Selanjutnya, konstitusi negara Indonesia dapat dikatakan menjadi konstitusi yang memiliki nilai ketuhanan, di mana urusan agama dan negara ini saling berkaitan satu sama lain. Bahkan Profesor Ridwan Lubis menyatakan bahwa konstitusi negara Republik Indonesia merupakan konstitusi yang menyatukan atau yang bernilai propetik di dalamnya, karena urusan agama dan urusan negara ini tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Sehingga suatu agama ini mempengaruhi terhadap pembentukan konstitusi. Sebagai contohnya, negara yang menyatukan urusan agama dan negara atau yang kita sebut dengan negara teokratis ini tentunya membuat suatu produk hukum atau konstitusi yang bernuansa religius, di mana didasarkan pada kebanyakan agama yang ada di dalam negara tersebut. Sedangkan negara sekuler atau negara yang memisahkan urusan agama dan negara tentunya tidak didasarkan pada ideologi agama, karena memang di negara sekuler agama dan negara itu dipisahkan, seperti itu. Selanjutnya, pertemuan 5 yaitu mengenai konstitusi dan konstitusionalisme yang dilakukan melalui Google Classroom. Dalam konstitusi dan konstitusionalisme kita harus mengetahui mengenai apa itu supremasi konstitusi, nilai penting konstitusi, dan doktrin konstitusionalisme. Selanjutnya, supremasi konstitusi adalah di mana suatu konstitusi itu menjadi sumber tertib hukum yang tertinggi bagi sebuah negara. Konstitusi ini tentunya menjadi patokan untuk undang-undang yang berada di bawah konstitusi. Dan konstitusi ini menjadi sebuah acuan bernegara bagi masyarakat serta kontrol terhadap minimalisasi kesewenangan pemerintah. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai nilai penting konstitusi, di mana bahwa konstitusi itu harus menjadi pembatas kekuasaan terhadap pemerintah dan menjadi acuan bernegara bagi rakyat.
Tentunya hal ini harus dimiliki bagi seluruh lapisan pemerintah dan undang-undang yang berada dalam sebuah konstitusi. Selanjutnya yang ketiga adalah doktrin konstitusionalisme, di mana doktrin konstitusionalisme adalah paham atau ajaran mengenai gagasan atau gagasan-gagasan mengenai bahwasannya kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi oleh seperangkat aturan-aturan dasar yang mengikat dan melekat pada sebuah negara. Hal ini tentunya menghindari kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah serta menjamin hak-hak masyarakat seperti itu. Selanjutnya, pertemuan ke-6 yaitu mengenai Piagam Madinah dan Ketatanegaraan Modern, di mana yang menjadi pertanyaan, apakah Piagam Madinah ini dapat dikatakan sebuah konstitusi? Jawabannya ya. Mengapa? Karena pada saat terjadinya Piagam Madinah, pada saat itu Madinah sudah menjadi sebuah negara karena sudah memenuhi unsur terbentuknya negara, yaitu pemerintah, rakyat, dan wilayah seperti itu. Selanjutnya, konstitusi Madinah atau Piagam Madinah ini dapat dikatakan sebagai konstitusi pertama di dunia, ya, seperti itu. Dalam Piagam Madinah ini berisi perjanjian antara suku-suku dan kaum-kaum yang ada di Madinah atau Yastrib pada saat itu. Selanjutnya, dalam Piagam Madinah ini berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara umat Islam, kaum Yahudi, dan suku-suku lainnya yang ada di Madinah. Seperti itu. Dalam Piagam Madinah ini membahas mengenai persoalan substantif demokrasi, yaitu mengenai nilai-nilai musyawarah mufakat yang menjadi acuan dalam Piagam Madinah ini. Selanjutnya dikatakan oleh Sri Sumantri bahwa pembentukan sebuah konstitusi itu harus adanya perlindungan hak asasi manusia di dalamnya. Tentu saja dalam Piagam Madinah ini di sana kan mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban setiap suku-suku yang ada di Madinah dan melindungi hak asasinya, sehingga dapat kita katakan bahwa Piagam Madinah ini sebagai konstitusi pertama di dunia, seperti itu. Pada pertemuan 7 mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi yang dilakukan melalui Google Classroom. Di sini membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi dari aspek hukum, politik, dan moral. Yang pertama adalah pendekatan aspek hukum, di mana menurut aliran positivisme hukum bahwa konstitusi itu mengikat karena dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dibuat atas nama rakyat. Selanjutnya, konstitusi sebagai produk hukum, pemberlakuannya itu dapat dipaksakan oleh aparatur negara karena untuk menciptakan sebuah keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan aspek politik, di mana bahwa hukum dan politik itu diibaratkan seperti mata uang. Jadi hukum itu merupakan produk dari politik, seperti itu. Salah satu ketentuan konstitusi yaitu menetapkan mengenai lembaga perwakilan rakyat untuk membuat sebuah konstitusi, di mana penetapan hukum dan pemilihan lembaga perwakilan rakyat ini merupakan kristalisasi atau proses dari sebuah konstitusi yang dilakukan oleh rakyat, seperti itu, sehingga konstitusi ini dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari proses politik yang diakui oleh rakyat. Selanjutnya, yang ketiga adalah pendekatan dari aspek moral, di mana sebuah penyusunan konstitusi itu harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang ada dalam sebuah negara
atau nilai-nilai moral yang berlaku universal, karena nilai moral ini merupakan landasan fundamental bagi sebuah negara seperti itu. Dan tentunya dalam aspek moral ini rakyat terikat untuk mentaati suatu peraturan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma dan etika yang ada dalam suatu masyarakat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Hukum Konstitusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.